Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Kembali lagi bersama saya Al-Junaid Muhammad Idris di channel pembelajaran Bahasa Arab dengan mudah. Nah teman-teman, di video kedua terakhir itu saya sempat memberikan satu contoh yang dimana saya berikan kepada teman-teman untuk menjawabnya. Nah, kita sudah janji akan membahasnya di episode ketiga, yaitu kata nazala al-ma'u minas sama'i. Ya, telah turun air dari langit. Nah, coba teman-teman ingat kembali bahwasannya kita tidak akan mungkin bisa mengutarakan sesuatu kepada orang lain kecuali kita mampu untuk menyusun sebuah kalimat yang dapat dipahami. Ya, coba teman-teman lihat kata kalimat telah turun air dari langit ini sudah sangat-sangat bisa dipahami. Berarti kalimat ini termasuk kalimat al-jumlah al-mufidah, ya, kalimat yang dapat dipahami. Nah, kita akan mengkategorikan setiap kata pada kalimat ini yang mana yang tergolong kepada isim, yang mana tergolong kepada fiil, yang mana tergolong kepada huruf. Nah, teman-teman ingat bahwasannya isim adalah semua nama, itu nama orang kah, atau itu benda mati, atau itu tumbuhan, atau itu hewan, atau apapun itu ia ciptaan di alam ini, maka itu namanya isim, ya kan? Nah, kalau fiil itu adalah kata kerja, yang mana kata kerja tersebut menunjukkan waktu tertentu, apakah itu masa lampau atau yang sudah terjadi, atau masa sekarang yaitu sedang terjadi atau akan datang. Nah, teman-teman lihat kata nazala ini telah turun. Kita menggunakan perasaan, ya, biasanya dalam mempelajari ilmu nahwu itu kita menggunakan perasaan, karena dengan perasaanlah kita bisa menentukan suatu kedudukan sebuah kalimat atau sebuah kata seperti itu. Jadi nazala telah turun, pokoknya teman-teman rasa saja kalau ada kata telah pasti itu adalah fiil. Nah, jadi yang pertama nazala ini telah turun adalah fiil. Yang kedua al-ma'u, air. Air ini adalah suatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu benda yang dinamakan dengan air. Nah, kalau sudah bermain nama pasti itu adalah isim. Oke. Ini al-ma'i sama as-sama'i juga sama. As-sama'i artinya langit, ya, benda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang kita beri nama dengan langit, ya. Suatu yang bernama langit, ya, benda mati bernama langit. Nah, kalau sudah benda mati bernama langit, maka itu adalah termasuk golongan isim. Nah, yang terakhir adalah min. Min, ya, kata min. Tapi di sini kata minnya kita berikan dia sebenarnya adalah min. Dia sukun, tetapi karena dia ketemu dengan alif lam, maka dia kita berikan garis fathah. Minnah, karena nggak mungkin kita bilang juga min as-sama'i, ya, bisa saja, tetapi dalam bahasa Al-Quran biasanya dia itu diberikan baris fathah, baris ke atas, jadi kita baca minas sama'i. Tapi mungkin untuk percakapan setiap hari kita boleh bilang min as-sama', mungkin boleh seperti, ya. Gitu. Jadi min di sini adalah contoh golongan huruf, di mana kata min yang berarti dari itu tidak akan bisa memberi makna tertentu kecuali dia disandingkan dengan kata yang ada setelahnya. Makanya kita bisa bilang dari langit. Kan tidak mungkin kita cuma bilang dari saja. Air turun dari, terus diam. Nah, maka kata dari ini, yaitu min ini, akan memberikan makna ketika dia disandingkan dengan kata yang setelahnya, yaitu as-sama', air turun dari langit. Oke.
Pada episode kali ini kita akan mengenal tentang fiil, ya, kata kerja. Karena fiil ini yaitu kata nazala. Nazala artinya telah turun. Nah, mungkin terjadi suatu kejadian, teman-teman ditelepon oleh keluarga teman-teman yang ada di kota lain yang bertanya, apakah di kota kamu itu hujan? Nah, teman-teman bisa bilang, iya, telah turun hujan 10 menit yang lalu dan sudah berhenti, istilahnya seperti itu kan. Atau iya 1 jam yang lalu udah hujan. Nah, kita bisa bilang dengan kata telah atau sudah. Nah, tapi bagaimana jika teman-teman ingin mengutarakan atau mengatakan sedang hujan? Karena ya benar-benar dalam keadaan sedang hujan, ya kan, di daerah dia sedang hujan. Nah, atau teman-teman juga ingin mengatakan bahwasannya akan hujan karena teman-teman sudah lihat tanda-tanda seperti awan sudah mendung, sudah siap-siap mau hujan, maka teman-teman bilang di daerah saya akan hujan. Nah, maka kita tidak menggunakan kata nazala, ya. Nazala di sini adalah fiil yang berarti telah, tapi kita akan menggunakan kata akan atau kata sedang. Nah, jadi di sini kita akan mengenal tentang jenis-jenis fiil. Nah, oke, teman-teman, ini adalah tabel tentang jenis-jenis fiil atau kata kerja. Nah, teman-teman lihat, kata kerja itu ada 3. Yang pertama fiil madi, yang kedua fiil mudhari, yang ketiga fiil amar. Nah, fiil madhi ini adalah fiil atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu telah terjadi pada masa lampau. Nah, kalau fiil mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan sedang terjadi atau akan terjadi, ya kan? Oke, yang ketiga adalah fiil amar, yaitu kata kerja perintah, ya. Kita di sini hanya ingin mengenal saja dengan 3 jenis ini. Kita tidak terlalu masuk ke dalam sekali karena itu merupakan pembahasan ilmu shorof. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, coba teman-teman kita lihat contoh yang akan saya berikan. Ya, contoh adalah akala Zaidun as-samakah. Zaid telah memakan as-samak, ikan. Ya, akala itu artinya telah makan, as-samaka itu artinya ikan. Nah, coba teman-teman lihat, akala Zaidun as-samaka, Zaid telah makan ikan. Kalau kita ingin mengutarakan atau menyampaikan bahwasannya Zaid sedang makan ikan atau Zaid akan makan ikan, maka kita menggunakan fiil mudhari, ya. Ya, maka di sini kita tidak mengatakan lagi akala Zaidun, tetapi kita menggunakan fiil mudhari ya'kulu. Akala fiil madinya, ya'kulu fiil mudhari'nya, yang artinya sedang atau akan makan. Jadi kita katakan ya'kulu Zaidun as-samakah. Ya'kulu Zaidun as-samakah. Sedang makan atau akan makan Zaid ikan. Nah, bagaimana caranya kita membedakan antara kata akan dan juga sedang? Kayak tadi, Zaid akan makan ikan atau Zaid sedang makan ikan. Nah, biasanya di dalam bahasa Arab itu, nanti teman-teman juga biasanya ketemukan di dalam Al-Quran, kalau akan itu ditunjukkan dengan fiil mudhari itu akan didahului oleh yang namanya huruf, ya. Kita sudah tahu ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, akan didahului sebuah huruf yang disebut dengan sin. Jadi sayakulu. Nah, itu artinya akan makan. Atau bisa juga didahului dengan saufa, yang artinya akan makan juga. Jadi sayakulu artinya akan makan, saufa yakulu artinya juga akan makan.
Hanya dalam penggunaannya huruf sin ini itu digunakan jika perbuatan itu akan terjadi dalam waktu yang dekat. Saya kulu. Nah, Zaid akan makan mungkin dalam 5 menit lagi kah? Yang jelasnya dalam waktu yang dekat. Tetapi kalau penggunaan saufa ini saufa yakulu, maka itu akan menggunakan menunjukkan sesuatu itu akan terjadi pada masa yang lama. Jadi entah itu saufa itu kapan, mungkin 1 hari besok atau 2 hari bahkan bertahun-tahun itu menggunakan kata saufa. Nah, mungkin kan teman-teman di Al-Quran itu kan saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kayak gitu kan. Nah itu, jadi saufa itu akan, sesuatu yang artinya akan dalam waktu yang lama. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Yang jelasnya singkatnya adalah fi'il madhi itu yang menunjukkan pekerjaan itu telah terjadi. Fi'il mudhari itu bisa saja akan terjadi atau sedang terjadi. Dan akan ini biasanya di dalam Al-Quran itu didahului dengan huruf sin. Sin, contohnya sayakulu atau saufa yakulu. Hanya penggunaannya sin itu akan terjadi dalam waktu yang dekat, atau saufa itu akan terjadi pada waktu yang lama, istilahnya seperti itu. Nah, kita berkenalan dengan fiil yang ketiga, yaitu kata kerja fiil amar. Ya, fiil amar ini kata kerja seperti teman-teman ingin memerintahkan mungkin adik teman-teman, makanlah kamu. Jadi teman-teman akan menggunakan kata kul atau ukul, makanlah. Nah, di sini ukul atau kul ini sebenarnya termasuk pembahasan ilmu shorof ya. Ilmu shorof itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan suatu kata. Mungkin teman-teman dalam bahasa Indonesia pernah mendengar wallahu a'lam. Kata wallahu a'lam, ya kan? Kata wallahu a'lam ini, kata a'lamu itu artinya Allah Maha mengetahui. Tapi teman-teman juga pernah mendengar alim, seseorang yang alim. Yang alim itu artinya pandai atau pintar ya. Teman-teman juga pernah mendengar kata alam. Alam sendiri itu bahasa Arab ya, alam ini bahasa Arab. Dan juga alamat. Nah, alamat juga termasuk bahasa Arab. Jadi hal-hal ini sebenarnya termasuk juga pembahasan dalam ilmu shorof dan dibahas juga dalam ilmu nahwu. Makanya ilmu nahwu dan ilmu shorof ini saling berkesinambungan. Tapi kita juga belum terlalu dalam. Insya Allah pada episode selanjutnya kita akan masuk lebih dalam tentang fiil. Pembahasan fiil ini juga adalah pembahasan ilmu shorof. Jadi kita tidak terlalu mendalam pada episode kali ini. Insya Allah kita akan bahas pada episode selanjutnya. Yang penting teman-teman telah mengetahui bahwasannya jenis fiil atau kata kerja itu ada 3. Fiil madhi, mudhari, fiil amar. Fiil madhi itu adalah yang menunjukkan waktu telah terjadi. Fiil mudhari itu adalah sedang atau akan terjadi. Fiil amar adalah kata kerja perintah. Oke, baik. Sampai di sini, insya Allah kita bertemu lagi pada episode selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jikalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.